Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia dan Jepang, penonton ternyata sudah mulai mendatangi kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan seperti inilah euforia penonton Timnas Indonesia yang sudah mulai terasa sejak siang hari jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia Grup C. Terpampang para penonton mengantri untuk menukarkan tiket pertandingan. Para penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari luar Jakarta. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Senayan. Sementara itu manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan J.I. menjadi kapten tim Indonesia saat menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam nanti. Asnawi kan nggak kita panggil. Nggak hadir ya? Asnawi nggak kita panggil. Memang pemilihan kapten tim itu dari awal dari Asnawi dulu ke J itu adalah berdasarkan penilaian kita semuanya. Jadi berdasarkan penilaian Coach Sintayong, tim kepelatihan juga saya, dan juga mendasari dari apa yang disampaikan oleh para pemain kepada saya juga. Artinya kan dari pembicaraan anak-anak semua, terus leadernya seseorang bisa membawa tim. Akhirnya waktu itu awal-awal menggantikan Asnawi, kita sepakat pilih dia sebagai kapten. Dan memang J ini saya cukup tahu dirinya karena saya sering bicara sama dia, dan leadernya memang sangat-sangat oke, dan dia jiwa merah putihnya luar biasa, bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu tadi, J itu ketika ada temennya dalam kondisi yang mentalnya turun, dia langsung bicara. Dia langsung bicara dan dia bisa langsung jadi partner, diajak bicara exit, keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Iya. Sehingga teman-temannya itu nyaman dan senang dengan keberadaan J. Sosok leadershipnya sangat luar Memang biasa. sangat Tenangannya di lini Iya, belakang juga. iya, sangat bagus. Itu sudah kita buktikan berulang. Dia juga tidak akan pernah membedakan saya pemain bintang, terus mungkin yang lain pemain biasa, enggak. Semuanya sama. Dia menganggap bahwa ini adalah tim satu untuk semua, dan itu selalu diterapkan kepada J dan selalu dikatakan. Satu contoh yang mungkin saya juga agak terkejut itu ketika dia melakukan kesalahan, walaupun itu hanya telat sebentar saja, dia langsung berdiri, begitu kumpul semua di meeting tim, dia langsung berdiri minta maaf ke teman-teman semua. Itu enggak, saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Nah itulah sosok-sosok seperti itu yang memang dihargai oleh teman-teman semuanya di tim ini. Nah sekarang dengan keberadaan J ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Meski menghadapi lawan berat, namun sejumlah supporter Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta tetap optimis skuad Garuda akan bisa mencuri poin dalam laga malam nanti. Dan berikut adalah pertanyaan atau pernyataan optimis dari mereka yang tentunya semoga ini menjadi kenyataan. Oke, Mas, dengan Mas siapa dan asal dari mana? Dari Makassar, atas nama Andi Faisal. Andi Faisal. Iya. Prediksi skor untuk Indonesia lawan Jepang berapa? 2-0 lah, Indonesia menang. Indonesia menang. Pemain favorit di timnas Indonesia siapa nih, Mas? Struik, tendangannya, wow, Rafael Struik. gas. Uh, 2-1 sih buat Indonesia. Kira-kira pertandingan malam nanti ada pemain yang ditunggu-tunggu nggak sih sama Mbak Sufi? Banget. Mitoma, soalnya saya ngefans banget sama Mitoma. Dari timnas Indonesia? Marcelino Ferdinand sama J.I. Marcelino dan Izes, oke. Oke, prediksi skor untuk Indonesia lawan Jepang berapa nih, Mas? 3-1 buat Indonesia. 3-1 Indonesia. Pemain favorit di timnas Indonesia siapa nih, Mas? J.I. J.I. Oke, siap. Makasih banyak nih, Mas ya.
prediksi untuk Indonesia lawan Jepang skornya berapa nih? Minimal 3-0 lah. Indonesia menang. Indonesia menang. Semoga. Pemain favorit dari timnas Indonesia siapa? Karhan dong. Pemirsa, malam ini Indonesia akan menjalani laga krusial menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana situasi terkini di Gelora Bung Karno? Kita langsung saja bergabung dengan rekan kami Iman Fajar yang saat ini telah berada di GBK. Selamat siang Fajar, bagaimana atmosfer suasana di sana jelang Indonesia menghadapi Jepang? Selamat siang Philip dan juga pemirsa, meskipun open gate baru akan dilaksanakan pada pukul 3 sore nanti, namun hingga saat ini sejumlah penonton ataupun masyarakat Indonesia sudah mulai memadati kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu supporter dari timnas Indonesia. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa dan dari mana nih? Saya dari Gusti, Jakarta Timur. Mas Gusti dari Jakarta Timur. Untuk prediksinya nih Mas, laga Indonesia melawan Jepang ini kira-kira berapa skornya? Prediksi ya, kalau prediksi menurut saya itu ya 1-0 itu cukup Mas. Karena ya kan bisa kita lihat defense-nya Indonesia sekarang ditambah Kevin Dix masuk. Udah saya yakin sih makin mumpuni lah. Apalagi sekelas player UCL Kevin Dix. Jadi 1-0 itu cukup untuk Indonesia. Tadi Mas bilang Kevin Dix ya, ini menjadi salah satu pemain favorit berarti ya. Selain Kevin Dix, ada lagi pemain favorit yang kira-kira bakal bersinar pada pertandingan malam nanti Mas? Kalau pemain favorit saya sih paling kalau untuk di depan itu ada Eliano ya, Reinders. Tapi kalau di belakang itu masih Rizky Ridho sih. Konsisten banget. Jadi Rizky Ridho, Eliano, Kevin Dix menjadi pemain favorit dari Mas Gusti ya. Oke, Mas Gusti terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oke, itu dia pemirsa bincang-bincang kami dengan salah satu penggemar timnas Indonesia yang rencananya akan menonton laga timnas Indonesia melawan Jepang pada pukul 7 malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan di belakang saya pemirsa juga sudah terdapat antrian dari booth Garuda ID di mana masyarakat di sini memang mengantri. Mereka ini sudah membeli tiket namun hendak memindah tangankan tiket mereka untuk ke pemilik baru karena satu dan lain hal seperti misalnya tidak jadi menonton laga Indonesia melawan Jepang sehingga mereka perlu melakukan pemindah tanganan seperti yang di belakang saya ini. Mereka akan mengantri dan nantinya menyerahkan ataupun menunjukkan kepada panitia identitas mereka dan juga profil Garuda ID mereka serta menunjukkan pemilik tiket yang baru, profil Garuda ID-nya dan juga identitasnya untuk kemudian dipindah tangankan tiketnya. Mengingat Garuda ID ini merupakan salah satu sistem baru yang diterapkan oleh PSSI untuk masyarakat Indonesia membeli tiket untuk menonton timnas Indonesia. Dan jika kita ulas pemirsa bagaimana pertandingan melawan Indonesia melawan Jepang pada nanti malam ini juga cukup menarik, di mana memang pada malam hari ini merupakan pertandingan yang cukup bersejarah bagi timnas Indonesia mengingat kedua tim ini bisa dibilang merupakan perang bintang baik di timnas Indonesia dan juga di timnas Jepang. Kita tahu sendiri bagaimana timnas Jepang merupakan langganan Piala Dunia di mana di edisi terakhir di Piala Dunia 2022 Qatar, Jepang ini berhasil menorehkan prestasi yang cukup positif di mana saat itu berhasil keluar dari grup neraka yang dihuni oleh Jerman, Spanyol, Jepang dan juga Costa Rica, dan saat itu Jepang secara mengejutkan bisa mengalahkan Jerman dan Spanyol. Tentunya ini menjadi salah satu motivasi juga bagi timnas Indonesia menghadapi skuad yang bertabur bintang seperti timnas Jepang. Tapi timnas Indonesia sendiri juga memiliki kekuatan-kekuatan seperti yang tadi sudah Mas Gusti sebutkan, ada Kevin Dix, kemudian juga ada Eliano Reinders, dan masih banyak lagi pemain timnas Indonesia yang siap menghadapi Jepang pada laga malam hari ini. Seperti itu laporan kami, Philip dan juga pemirsa dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita kembalikan ke studio. Iman, mungkin sedikit saja apakah selain supporter Indonesia saat ini juga sudah terlihat supporter dari tim Samurai Biru Jepang di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, Iman? Ya, baik Philip. Untuk pemantauan kami saat ini kami melaporkan dari Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Memang tadi kami sempat melihat ada beberapa orang yang menggunakan jersey timnas Jepang berwarna biru karena memang timnas Jepang sendiri memiliki penggemar tidak hanya dari orang Jepang sendiri tapi juga warga Indonesia juga ada yang memiliki ketertarikan dengan timnas Jepang, mengingat ada beberapa pemain Jepang yang cukup mentereng namanya, sebut saja seperti Kaoru Mitoma yang bermain untuk Brighton and Hove Albion yang belum lama ini juga mengalahkan Manchester City, kemudian juga ada Takefusa Kubo, pemain asal Real Sociedad yang juga pada Senin lalu mengalahkan FC Barcelona, dan Takefusa Kubo sendiri juga
juga merupakan pemain yang sudah tidak asing dengan Gelora Bung Karno. Kubo tercatat telah 2 kali bermain di Gelora Bung Karno. Sebelumnya ketika membela FC Tokyo saat itu berhadapan dengan Bayangkara FC, dan juga yang kedua ketika membela Jepang U19 melawan Indonesia U19 pada tahun 2018. Tentunya nama-nama bintang dari timnas Jepang maupun timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola di tanah air. Seperti itu, Philip dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporannya langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Iman.